Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokonimo ID. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan ngeyel ala Takemichi. Ia tahu jika dirinya tak akan mungkin menang melawan Taiju. Namun dengan tekad yang membara, ia tetap melawan meskipun wajahnya sudah sangat mengenaskan. Melihat Takemichi yang begitu keras kepala melawan Taiju, membuat Hakai akhirnya mengakui kenyataan sebenarnya, di mana ia bukanlah orang yang melindungi Yujuha, malahan sebaliknya, Yujuha lah yang melindungi Hakai. Namun Takemichi tetap bersikeras jika semua orang mempunyai kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, ia tidak akan meninggalkan Hakai karena kebohongannya. Karena Takemichi sudah menganggap bahwa semua anggota Tauman adalah keluarganya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Belajar dari pengalaman saya kemarin, saya membuat channel cadangan untuk menjadi backup apabila channel Tokonimo ID kembali ditangguhkan. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video untuk mengunjungi channel cadangan saya. Saat ini memang masih berisi video lama saya yang membahas tentang Dragon Ball. Namun kalian bisa request anime atau manga apa yang ingin saya bahas. Selain itu, kalian juga bisa memberikan dukungan dengan cara berdonasi lewat link yang sudah saya berikan di deskripsi juga. Berapapun nilai yang kalian berikan akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten terbaru. Panel pertama menunjukkan Hakai yang melepaskan seragam Black Dragon miliknya sembari menangis. Kemudian ia meminta teman-temannya untuk mundur. Karena Hakai mengetahui jika ketiga temannya sudah babak belur. Ia mengucapkan terima kasih karena berkat teman-temannya ia merasa tidak takut lagi. Kemudian ia berjalan mendekati Taiju. Ia mengatakan jika ia tidak akan memakai seragam Black Dragon lagi. Namun tiba-tiba Taiju berteriak di depan wajah adiknya. Kau pikir kau dapat membodohi dirimu dengan berpikir bahwa kau kuat? Keluarga? Apa yang keluarga? Apakah itu aku? Bahkan sekarang kau berani membantah saudara tertuamu, penjaga dari keluarga Shiba. Yujuha mencoba meneriaki Taiju menghentikan tindakannya. Namun tiba-tiba, Hakai langsung menghajar Taiju menggunakan pukulannya. Geng Tokyo Manji, wakil kapten divisi kedua Hakai Shiba, datang kemari untuk melindungi Yujuha dan teman-temanku. Aku akan menghancurkanmu demi melindungi teman-temanku. Kedua saudara laki-laki itu kemudian terlibat pertarungan satu sama lain. Chifuyu yang melihat hal itu berkata pada Takemichi jika Hakai tidak akan membunuh Taiju. Dia hanya ingin menghancurkannya saja. Dengan begini masa depan akan berubah. Terlihat Hakai yang masih bersemangat sementara Taiju malah terdiam. Dengan air mata yang menetes, Taiju bertanya apakah Tuhan masih mengujinya. Dapatkah aku untuk tidak membunuh kedua keluargaku? Meskipun aku sangat mencintainya. Hakai langsung roboh berkat pukulan mengerikan yang dilepaskan Taiju. Dengan menatap Takemichi dan kawan-kawan, Taiju berkata, "Kalian semua harus mati di sini. Jangan berpikir untuk kabur, karena aku telah meminta ratusan orang untuk mengepung gereja ini." Kemudian kita ditunjukkan ratusan anggota Black Dragon yang sudah mengepung gereja. Chifuyu yang mengintip dari jendela mengatakan jika Taiju memang tidak berbohong. Namun Takemichi menjawab jika dirinya tidak sedikit pun berpikir untuk kabur. Chifuyu, jika kita tidak menghancurkan Black Dragon, maka masa depan tidak akan berubah. Chifuyu pun menyetujui apa yang dikatakan Takemichi. Sementara Mitsuya merasa jika dirinya sangat sial. Yujuha yang melihat Mitsuya masih bisa tersenyum, menanyakan apa yang ada di pikirannya. Namun Mitsuya yang melihat Yujuha langsung meminta maaf. Karena berkat ekspektasinya Hakai berada dalam bahaya. Mitsuya berkata jika dirinya tidak pantas menjadi seorang kakak. Yujuha, kau selalu melindungi Hakai seorang diri. Aku sangat menghargaimu. Yujuha yang mendengar perkataan Mitsuya tak kuasa menahan air matanya.
Kemudian kita ditunjukkan kilas balik masa lalu Yujuha. Ketika itu, ia sedang mengobrol dengan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sana, Yujuha kecil mengatakan kepada ibunya untuk tidak mengkhawatirkan kondisi rumah karena semua pasti akan baik-baik saja. Namun sialnya, tak lama setelah kejadian itu, ibu Yujuha meninggal. Yujuha kecil kemudian mulai mengunjungi makam ibunya dan menceritakan kegiatan adiknya Hakai. Di depan batu nisan ibunya, Yujuha mengatakan jika dirinya pasti akan melindungi keluarganya. Karena merasa hidupnya sangat berat, Yujuha kecil sangat ingin mendapatkan kembali pelukan ibunya suatu saat nanti. Taiju mulai sering menyiksa setelah kematian ibunya. Setiap waktu, tak terlewat sehari pun ia menyiksa kedua adiknya. Karena Yujuha tidak tega melihat Hakai terluka, gadis kecil itu mulai meminta kepada Taiju untuk menggantikan hukuman Hakai. Bertahun-tahun, Yujuha sendirian melindungi Hakai. Itulah alasan kenapa ia langsung mengambil kesempatan yang diberikan Kisaki. Takemichi, Mitsuya, dan Chifuyu masih mencoba melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Hal itu membuat air mata Yujuha mengalir begitu deras. Dalam satu kesempatan, Taiju berhasil melepaskan pukulan ke arah Takemichi. Namun ketika tubuh Takemichi hampir roboh, tiba-tiba Hakai kembali bangkit dan menahan tubuh temannya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik kembali ketika Yujuha berjanji akan melindungi Hakai menggantikan ibunya. Namun kali ini, dengan semangat yang makin meluap-luap, Hakai berteriak jika kali ini dia akan melindungi Yujuha. Bersama dengan Takemichi, Hakai berlari menghampiri Taiju. Saat itu juga, Yujuha mulai dapat merasakan kembali pelukan ibunya. Yujuha, mulai sekarang kau tidak akan sendirian. Melihat perjuangan teman-temannya, Yujuha hanya bisa tersenyum dengan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Namun jalannya pertarungan memanglah tidak seimbang. Orang pertama yang sudah tidak sanggup adalah Chifuyu, karena kakinya sudah terluka parah. Mitsuya sendiri juga sudah mulai kelelahan. Hanya Hakai seorang yang masih mampu berdiri kokoh. Ia meminta maaf karena telah membuat Takemichi melampaui batasannya. Taiju yang melihatnya hanya tertawa mengejek sembari berkata jika adiknya akan kehilangan segalanya. Namun Hakai malah memaki Taiju dan menyuruh kakaknya untuk diam. Sesali kesalahanmu di neraka, itu akan menyadarkanmu. Taiju makin kesal dengan ucapan Hakai. Namun adiknya berkata jika ia mulai mendengar suara-suara. Chifuyu, Mitsuya, dan Takemichi mulai menyadari suara tersebut karena itu adalah suara knalpot dari motornya Maiki. Terlihat Maiki sudah mulai berjalan untuk masuk ke dalam gereja. Komplotan Black Dragon bertanya-tanya apa yang Maiki lakukan di sini. Namun Takemichi yakin dengan adanya Maiki, ia pasti bisa mengalahkan Black Dragon. Namun Mitsuya menanyakan keyakinan Takemichi. Kita berada di sini karena memilih untuk merusak perjanjian damai antara Tauman dan Black Dragon. Apa yang Maiki pikirkan tentang hal itu? Tak lama kemudian, Maiki masuk begitu saja ke dalam gereja sembari mengucapkan Selamat Natal. Apa yang sedang kalian lakukan di hari yang seperti ini? Inui, Koko, dan Taiju hanya diam saja mendengar pertanyaan Maiki. Tapi Mitsuya langsung membungkuk dan meminta maaf kepada pemimpinnya. Ini semua salahku. Aku merusak perjanjian damai yang kubuat secara tidak bertanggung jawab. Dan seperti yang kau lihat, kami sedang melawan mereka sekarang. Mendengar perkataan Mitsuya, Maiki hanya bisa tersenyum manis. Kakakku mengenal suara getaranmu. Lalu Baji juga bilang jika hanya motor Mitsuya yang punya suara semanis itu. Mereka berdua membawaku ke sini. Kalian bertarung melawan 3 orang ini? Ketika Maiki sudah berhadapan dengan Taiju, ia bertanya, "Kenapa kau menghalangi jalanku? Aku hanya ingin berkendara bersama teman-temanku lagi. Jika Mitsuya mati, maka Baji dan kakakku pasti akan sedih." Mitsuya dan Takemichi yang mendengar perkataan Maiki hanya bisa melongo tak mengerti. Namun Takemichi mulai mengingat perkataan Kisaki yang mengatakan jika Maiki mungkin sudah melemah. Ia juga mengingat perkataan Kajutora di masa depan yang berkata jika Tauman berubah karena Maiki berubah. Takemichi yang menyadari semua itu menjadi khawatir dengan kondisi Maiki. Namun tiba-tiba, tanpa pikir panjang, Taiju langsung menghajar Maiki yang langsung membuatnya terpelanting ke lantai. Mitsuya, Chifuyu, dan Hakai hanya bisa melongo tak percaya melihat Maiki sudah tak sadarkan diri. Semua orang pun langsung berteriak memanggil nama Maiki. Sementara Taiju tertawa puas dengan kondisi yang ada.
Aku mengalahkan Maiki yang tak terkalahkan. Takemichi masih tak percaya jika Maiki bisa kalah hanya dengan sekali pukul. Sementara Mitsuya yang emosi langsung memaki Taiju dan berlari ke arahnya. Namun tiba-tiba Maiki bangkit dari kondisinya dan berdiri di belakang Taiju. Kemudian dengan wajah seriusnya, ia berkata, "Waktu berdoa sudah selesai." Kemudian kita ditunjukkan kilas balik ketika Inui baru saja keluar dari sekolah tahanan. Saat ia keluar, generasi ke-9 Black Dragon telah pergi. Inui kemudian langsung disambut oleh Koko. Di sana mereka mengobrol jika Black Dragon telah dikalahkan oleh geng Toman yang notabene usianya 1 tahun di bawah mereka. Di sana, Inui bertekad untuk membangkitkan Black Dragon kembali. Namun Koko mencoba untuk realistis dengan mengatakan jika zaman telah berubah. Ia meminta Inui untuk berhenti hidup di masa lalu dan melupakan Black Dragon. Namun Inui masih tetap bertekad untuk membangun kembali Black Dragon, meskipun ia harus melakukannya sendirian. Namun tiba-tiba Koko mengatakan jika terdapat monster di sekolahnya. Dengan kekuatannya, Inui mungkin bisa membangun Black Dragon kembali. Mendengar hal itu membuat Inui merasa tertarik. Koko kemudian mengajak Inui menemui Taiju. Secara tidak langsung, itu artinya Inui menantang Taiju untuk bertarung. Inui mengatakan jika dalam hidupnya ia tidak pernah kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya, hingga akhirnya ia bertemu Shiba Taiju. Inui dibuat tak berkutik dan mengakui Taiju sebagai bosnya. Bagi Taiju sendiri, hal itu tak menjadi masalah. Ia akan membangun Black Dragon kembali. Namun sebagai gantinya, ia meminta Koko mempertaruhkan hidupnya untuk Taiju. Taiju adalah orang yang tajam. Dia menggunakan uang untuk mengubah seluruh penampilan kami. Black Dragon kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Namun karakter Taiju bukan hanya itu. Dia adalah orang yang benar-benar brutal. Di gereja itu, Inui meminta Maiki untuk menyerah saja. Ia berkata jika Taiju berada di level yang sangat berbeda. Kau adalah kerikil di hadapan aturan militernya. Kemudian Taiju juga berkata kepada Maiki, "Aku baru saja memberikanmu pukulan terbaikku hari ini. Kurasa butuh lebih dari 1 pukulan untuk membuatmu diam." Takemichi yang melihat hal itu merasa jika Maiki berada dalam masalah yang serius. Dia belum benar-benar pulih. Tidak setelah ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan lebih dari apapun, Taiju Shiba adalah orang yang benar-benar kuat. Jika seperti ini, apakah Maiki akan kalah? Semua orang memandang pertarungan epik antara pimpinan Toman dan Black Dragon. Namun Maiki berkata jika pukulan tadi ia anggap sebagai hukuman baginya. Lalu tiba-tiba, Taiju langsung terkapar di lantai begitu saja. Maiki menendangnya dengan jurus mematikan. Semua orang melihatnya tampak tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan Inui yang sejak awal sangat percaya diri melongo dibuatnya. Taiju sudah terkapar tak sadarkan diri hanya dengan 1 tendangan di hadapan Maiki. Dan chapter pun selesai. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan tekad Hakai yang sudah lebih baik. Ia tidak lagi takut untuk menghadapi Taiju. Walaupun dengan kekuatan yang ia miliki, Hakai tentu saja belum mampu mengalahkan kakaknya. Namun ketika kondisi semakin sulit, Maiki datang di waktu yang tepat untuk membantu teman-temannya. Walaupun ia sempat mendapat pukulan mematikan dari Taiju, tetapi Maiki berhasil membalikan keadaan dengan membuat Taiju langsung terkapar hanya dengan 1 tendangan. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.